Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai perkecualian struktur Lewis terhadap hukum oktet. Berarti penyimpangan kaidah oktet ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 4 macam pembatasan dalam penggambaran rumus Lewis yang tidak memenuhi hukum oktet. Nah, yang pertama, oke, disimak ya. Senyawa kovalen dari atom berelium Be karena Be hanya mengandung 2 elektron valensi, maka berelium ini hanya dapat membentuk 2 ikatan kovalen tunggal dengan 2 atom lain. Paham ya? Berarti berelium ini hanya dia mengikat 2 ikatan kovalen tunggal dengan 2 atom yang lain. Yang kedua, senyawa kovalen golongan 3A khususnya dari atom B, atom unsur-unsur golongan 3A hanya memiliki 3 elektron valensi, sehingga atom-atom ini hanya dapat membentuk 3 ikatan kovalen dengan 3 atom yang lain. Ketiga, senyawa atau ion-ion mengandung elektron berjumlah ganjil. Contohnya adalah nitrogen monoksida NO yang mengandung 11 elektron valensi dan NO2 dengan 17 elektron valensinya. Dan yang terakhir keempat, senyawa-senyawa atau ion-ion dengan atom pusat yang memerlukan lebih dari 8 elektron ikatan. Oke teman-teman, kita langsung aja ke contoh struktur Lewisnya. Yang pertama tadi penyimpangannya yaitu pada atom berelium. Dia hanya mampu mengikat 2 ikatan kovalen tunggal dengan 2 atom yang lain. Nah, contohnya kita ambil BeCl2, berelium triklorida. Nah, kita buat yang pertama, pasti kita konfigurasikan elektron masing-masing ya dari atomnya. Di situ ada berelium, kemudian ada si klorin. Berelium nomor atomnya 4, maka kita konfigurasikan 1s2, 2s2 atau langsung aja ya 2, 2. Kemudian ini memiliki elektron valensinya, maka memiliki elektron valensinya ini 2, berelium. Kemudian kita konfigurasikan klorin dengan nomor atom 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, atau konfigurasikan kulitnya itu 287, maka memiliki elektron valensinya itu 7. Nah, ini kan strukturnya dalam bentuk molekul. BeCl2 itu molekul. Berarti kita cari dulu atom pusatnya. Atom pusatnya itu yang memiliki atom paling sedikit. Berelium ini hanya 1 atom, dan klorin itu dia 2 atom. Berarti yang paling sedikit kita jadikan atom pusatnya, maka berelium sebagai atom pusat. Tapi tidak selamanya ya yang memiliki atom yang memiliki paling sedikit atom itu sebagai atom pusat, tidak selamanya. Tetapi pada umumnya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Berarti berelium ini berada di tengah teman-teman. Nah, dan mengikat 2 atom Cl. Ya udah teman-teman, berarti klorin ini kita buat elektron valensinya sebanyak 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dia. Kemudian ini juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Nah, ini dia. Nah, klorin mempunyai satu elektron tak berpasangan, maka ini kita buat menjadi berikatan. Berarti satu elektron ini menjadi berikatan, maka berhelium juga akan menyumbangkan satu elektronnya untuk berikatan. Nah, karena berhelium mempunyai dua elektron valensi, berarti duanya tunggal. Nah, duanya itu yang dibuat berikatan. Maka berhelium ini satu, maka di sini juga satu. Nah, ini dia. Maka ini yang berikatan. Nah, atau bisa dibuat seperti ini. Nah, seperti ini. Maka kalau kita hitung jumlah elektronnya teman-teman, nih ya, jumlah elektron yang ada di atom pusatnya ini ada 2 elektron, di sini dia ada 2 elektron. Nah, karena jumlah elektronnya itu 4. Nah, dia tidak memenuhi kaidah hukum oktet. Nah, tetapi ada senyawanya gitu ya, teman-teman. Oke, dan itu contoh yang pertama untuk si berhelium. Kemudian yang kedua, kita masuk contoh kedua itu pada golongan 3A tadi ya, sudah dijelaskan bahwasannya golongan 3A itu khususnya atom boron. Nah, dia memiliki 3 elektron valensi sehingga atom-atom ini hanya dapat membentuk 3 ikatan kovalen. Nah, lebih cenderung si boronnya ini yang berikatan kovalen. Kalau dia aluminium, dia lebih cenderung ikatan ionik. Itu ya perbedaannya. Oke, kita langsung aja contoh yang kedua. Itu pada saya ambil contohnya BCl3. Boron triklorida. BCl3. Oke, yang pertama kita lakukan, kita konfigurasikan masing-masing atomnya. Boron, kemudian klorin. Nah, boron itu nomor atomnya 5 teman-teman, klorin itu 17. Maka kalau kita konfigurasikan masing-masing ini 1s2, 2s2, 2p6, keterusan ya teman-teman. Oke, kakak keenaan. Oke, berarti kalau dia boron berarti ini tinggal 2p1. Maka elektron valensi atau bisa juga pakai konfigurasi gini 2 3. Maka elektron valensinya itu iya sama dengan 3. Nih ya. Oke, kemudian klorin, kakak langsung aja ya pakai penyingkatan. Ini neon, berarti ini 3s2, 3p5 atau 287. Maka elektron valensinya itu 7. Nah, tadi kakak lupa menjelaskan di contoh soal yang pertama. Nah, untuk menentukan total elektron valensi, berarti semua elektron yang ada di struktur Lewis itu gunakan gini. Total ya, total elektron valensinya. Nah, berhelium kan ada satu atom ya, maka 1 dikalikan valensinya itu 3 ditambah, kemudian atom Cl itu ada 3, berarti 3 dikalikan dengan valensinya yaitu 7. Berarti kalau kita jumlahkan maka ini 24. Nanti kita hitung sendiri teman-teman, semua elektron valensi struktur Lewisnya itu nanti ada 24 elektron. Oke, kemudian barulah kita buat strukturnya. Nah, kita lihat di sini boron memiliki satu atom, Cl memiliki 3 atom. Maka yang paling sedikit itu si boron. Maka boronnya ini yang berada di tengah teman-teman. Paham ya? Oke, berarti dia yang berada di atom pusatnya nih. Berada di pusat. Nah, ini dia Cl, kemudian ini dia Cl, kemudian di sini Cl. Oke, kita buat elektronnya. Kemudian ini ada berapa?
Si Cl ada 7 elektron valensi, kita buat 2. Kemudian ini 2. Kemudian ini 2. Begitu juga ini ya, teman-teman. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Nah, kemudian di sini 1 kan? Kan ada 7 kan? Oke, ini dia. Kemudian begitu juga ini, teman-teman. Ada 7 elektron valensinya. Kemudian kan ada 1 elektron tak berpasangan, maka itu nanti yang dibuat berikatan. Boron memiliki 3 elektron valensi, berarti 3 elektron valensinya itu tunggal, tidak berikatan. Nah, berarti semua dibuat untuk berikatan. Maka 1 akan di sini, teman-teman. Kemudian 1 di sini. Iya, 1 di sini. Nah, maka inilah nanti yang berikatan strukturnya gitu. Maka nanti strukturnya bisa menjadi seperti ini. Jadi. Nah, kalau teman-teman hitung semua elektronnya itu pasti ada 24. Nah, nggak percaya kan? Nah, kita hitung aja di sini. Setiap ini itu ada 8 elektron. Ini ya, ini 8, ini dia 8, ini juga 8. Maka iya, kalau 8 kali 3 maka 24. Sesuai ya. Kemudian mana yang mengalami katanya penyimpangan oktet, teman-teman? Nah, kalau kita jumlahkan semua elektronnya ini, nah ini yang berikatan kan 2. Ini berikatan 2. Kemudian ini yang berikatan 2. Kemudian ini yang berikatan 2. Dan kalau kita totalkan, ini ya, totalkan yang ada di atom pusat berikatan. Nah, itu semuanya ada 6 elektron. Nah, tidak ada 8 elektron. Berarti ia menyalahi kaidah oktet, teman-teman. Nah, itu dia salah satu senyawa boron triklorida. Nah, ada senyawanya memang. Memang ada senyawanya, tetapi menyalahi kaidah oktet. Oke, paham ya, teman-teman? Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga itu tadi senyawa-senyawa atau ion-ion dengan atom pusat memerlukan lebih dari 8. Berarti ini atom pusatnya itu lebih dari 8, bisa 10, bisa 12, bisa 14, bisa 16 dan seterusnya. Oke, saya ambil pada contohnya SF4. Ini ya, SF4, sulfur tetrafluorida. Oke, berarti kita tentukan, teman-teman, konfigurasi elektronnya. Bahwasannya sulfur nomor atomnya 16, fluorin nomor atomnya 9. Kita konfigurasikan nih, teman-teman. 1s2. Oh, yang cepat aja ya, kelamaan ini. Oke, berarti kita ambil neon. Dimulai dari neon. Neon nomor atomnya 10, berarti ini 3s2, 3p4. Atau konfigurasi kulitnya 286. Maka memiliki elektron valensinya 6. Kemudian untuk dia fluorin, berarti ini helium 2s2, 2p5 atau konfigurasinya 27, memiliki elektron valensinya 7. Oke, ini ya, teman-teman. Nah, setelah ini barulah kita tentukan jumlah elektron valensinya. Kalau kalian mau nanti pembuktiannya ya, teman-teman. S ini ada 1, berarti 1 dikali elektron valensinya 6. Ditambah F itu ada 4. 4 dikali valensinya si F itu 7. Maka kalau kita totalkan di sini ada 34
elektron. Berarti semua nanti dijumlahkan ada 34 elektron. Dan sekarang kita buat struktur Lewisnya teman-teman. Struktur Lewisnya berarti kita tentukan atom pusatnya. Atom pusat, sulfur memiliki 1 atom, fluorin memiliki 4 atom. Maka sebagai atom pusat yang paling sedikit atomnya yaitu sulfur. Maka kita buat sulfur. Mengikat 4 atom. Oke, kita buat elektron valensinya masing-masing. Berarti fluorin ada 7 ya teman-teman. Fluorin ada 7. Ini dia. Oke, nggak usah rapi-rapi kali ya teman-teman. Oke, ini sebagai contoh aja. Nah, berarti ini 7, ini 7. Oke, maka karena elektron valensi untuk si F hanya 1 elektron tunggalnya, maka itu yang dijadikan untuk berikatan. Maka si sulfur juga akan menyumbangkan 1 elektron untuk berikatan teman-teman. Nah, sulfur itu ada 6 elektron ya, maka 4 yang akan disumbangkan untuk tiap-tiap atom fluorinnya. Berarti ini 1, ini 2, di sini 3, di sini 4. Nah, maka ini ya, ini yang berikatan. Nah, sulfur menggunakan 4 elektron untuk berikatan teman-teman. Kan elektron valensinya ada 6, maka sisanya berapa teman-teman? Iya, 2. Inilah nanti yang dinamakan elektron bebas ya. Nanti dipelajari di ikatan kimia lebih tepatnya. Oke, berarti nah, yang dikatakan penyimpangan oktet itu gini teman-teman. Nah, ini yang berikatan 2. Ini yang berikatan 2. Ini yang berikatan 2. Ini yang berikatan 2. Maka totalnya bulan-bulan. Oke, totalnya itu ada 10 elektron, malah lebih dari 8 elektron. Nah, itu dia beberapa senyawa yang menyalahi kaidah oktet, teman-teman. Paham ya? Oke, terima kasih yang udah join atau yang udah stay dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.